Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa idkin minan niran wa anzala fihil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi allazina tamassaku bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alimil ulama wal hukama wal fuqaha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para asatid dan asatizat, wabil khusus akhinal kiram Bapak Ustadz Khairul Asman SE, beliau senior saya di PMB ini, sahabat saya yang saya muliakan, Bapak Ketua Yayasan dan juga Bapak Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur beserta jajaran yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya muliakan juga Imamuna fi hadzal masjid Yai Naim, dan juga imam kita yang muda, yang Al-Hafiz. Kita doakan para imam kita di sini dipanjangkan umurnya, amin. Semoga beliau disehatkan selalu, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan diberkahkan kehidupan keluarga dan rumah tangganya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga doa yang tadi itu berlaku untuk kita yang hadir di sini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan dengan tidak mengurangi rahmat Allah, sebelum saya lanjutkan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mohon izin nanti setelah kultum mau langsung pamit, tidak bisa mengikuti sholat tarawih di sini. Yang pertama, sehubungan saya agak memang belum sehat betul. Hari Rabu kemarin masuk UGD saya, ya, di RS Keluarga Husada. Alhamdulillah diperkenankan pulang dan sekarang sudah agak sedikit pulih walaupun masih ada sisa-sisa penyakit yang masih dirasakan. Mohon doanya mudah-mudahan saya disehatkan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ada adik-adik yang punya tugas dari sekolah, ada? Tulis judulnya Petani Ramadan yang Sukses. Kok petani pula ini, macam mana? Baik ya, Ibu Bapak, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ataupun ladang yang wajib kita tanami untuk kemudian nanti kita panen rayanya di akhirat nanti. Jadi Rasul menggambarkan dunia ini adalah ladang. Berdasarkan hadis itu, maka semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti tanaman. Sholat kita tanaman, puasa Ramadan kita tanaman, kemudian infak, sedekah dan zakat juga tanaman. Apalagi haji dan umroh kita tanaman, kurban kita tanaman, berbakti kepada kedua orang tua tanaman dan sebagainya. Itu semuanya tanaman. Dan kita orang-orang yang melaksanakan ibadah itu seperti petani.
yang menanam. Saya mau tanya sekarang, kalau petani ada nggak yang bercita-cita menjadi petani yang gagal panen? Ada tak? Tidak ada. Semua petani ingin berhasil ketika di hari raya panen, ketika panen raya. Nah, untuk supaya petani itu bisa berhasil di dalam hari panen, maka sudah barang tentu petani harus betul-betul di dalam rangka menanam tanamannya. Yang pertama, supaya tanamannya bagus, tanaman itu harus ditanam di atas media yang sesuai, yang cocok dengan tanaman yang akan kita tanam. Kalau kita mau menanam padi, tentu harus di tawah, harus di tanah yang berlumpur. Jangan pula menanam padi di tanah yang keras, yang kering, walaupun tumbuh tapi tidak optimal. Atau petani jati, umpamanya dia malah menanam jati di sawah, itu tidak cocok. Atau penambak ikan, dia menanam mujair di air asin, sebaliknya menanam ikan laut di air tawar, itu terbalik. Maka petani yang seperti itu tidak akan berhasil, dia pasti akan gagal panen. Kenapa? Karena dia menanamnya tidak sesuai dengan media tanaman yang akan ditanam. Lalu bagaimana dengan puasa kita? Tanam puasa kita di media, di landasan yang cocok, yang sesuai dengan anjuran dan arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita harus menanam puasa kita? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dilandasi puasanya itu atas dasar iman dan ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang menanam puasanya di atas landasan iman dan ikhlas, dia akan berhasil, puasanya sukses. Jadi tanamlah puasa kita di atas landasan iman dan ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan begitu? Sebab Rasul juga yang menginformasikan kepada kita. Kata Rasulullah, man kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak berhasil puasanya, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Inilah petani Ramadan yang gagal. Hasil capek, hasil jerih payahnya, hasil payah-payahan itu selama Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi tanamkan atau tanam puasa kita di atas landasan iman dan ikhlas. Jangan puasa karena ikut-ikutan, jangan puasa karena malu sama mertua, jangan puasa karena takut sama manusia. Jangan. Puasa kita harus didasari atas dasar iman dan ikhlas. Dari perintahnya saja sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal ini mengindikasikan bahwa pertama, hanya orang yang di dadanya punya iman sajalah orang yang bisa melaksanakan puasa Ramadan. Pernah kita menemukan ada orang gagah, sehat, dia muslim tapi Ramadan tidak puasa. Tapi di sisi lain kita temukan ada orang yang kurus kerontang, macam orang sakit, jalan sempoyongan, kena angin saja jatuh, tapi di bulan Ramadan puasanya hebat. Apa yang membedakan itu? Kenapa orang yang sehat tadi tidak puasa? Karena di hatinya tidak ada iman. Kenapa orang yang kurus kering tadi puasanya hebat? Karena di dalamnya ada iman. Jadi yang menentukan puasa seseorang itu karena iman. Jadi pertama,
Jadi tanam puasa kita di atas landasan iman dan ikhlas. Yang kedua, Bu, kalau petani setelah menanam itu kira-kira ditinggalkan begitu saja atau tidak tanamannya? Tidak. Seorang petani setelah menanam dia pasti akan memupuk tanamannya. Tidak akan dibiarkan begitu saja, dipupuk tanamannya dengan pupuk yang sesuai dengan objek kita. Demikian juga dengan puasa kita, supaya puasa kita tumbuh subur dengan baik, maka harus dipupuk. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau kata orang Sunda itu tanaman culaur. Ada orang Sunda di sini. Culaur itu artinya setelah ditanam biarkan saja begitu. Nanti disamperin lagi kalau mau panen. Tidak, tanaman kalau mau bagus setelah ditanam dipupuk, dirawat dengan baik. Pertanyaannya, apakah pupuk puasa itu? Pupuk puasa yang pertama bikasratis sujud, memperbanyak sujud. Yang kedua bikasrati qiraatil Quran, perbanyak baca Quran. Yang ketiga bikasratis sedekah, perbanyak sedekah selama berpuasa. Yang ketiga bikasratil istighfar, banyak-banyak baca istighfar ketika puasa. Dengan kata lain, isi puasa kita dengan rangkaian ibadah, isi puasa kita dengan aktivitas-aktivitas yang sekiranya kalau dilakukan bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pupuknya puasa. Yang ketiga, setelah dipupuk, apakah lalu ditinggalkan begitu saja? Tidak. Biasanya petani akan menyemprotkan pestisida. Betul. Untuk apa? Untuk membuang hama wereng, untuk membuang parasit, untuk membuang gulma, atau untuk membuang segala sesuatu yang akan menyebabkan tanamannya menjadi mati. Lalu apa hama werengnya puasa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamanya ada 5. Ingat Bu nih, hama werengnya puasa itu ada 5. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsatun yuktirna siyam. Ada 5 perkara yang menyebabkan puasa seseorang menjadi batal. Tapi yang batal di sini bukan batal puasanya, melainkan yang batal adalah pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang apa tidak? Sayang, kita sudah berpayah-payah puasa, berletih-letih, berpenat-penat, berlelah-lelah. Tiba-tiba ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pahalanya. Nol besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita puasanya mau berhasil, maka buang hama werengnya. Yang 5 tadi. Yang pertama al-ghibah. Ghibah, ngomongin orang, menggunjing, menceritakan keburukan orang lain. Buang jauh-jauh itu aktivitas ghibah. Ghibah itu jangankan ketika puasa, di luar puasa saja dilarang. Pak Ustadz, kalau ingin terhindar dari ghibah, macam mana caranya? Caranya kita harus tahu substansi daripada ghibah. Kata Allah, orang yang ghibah itu sama seperti orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah busuk. Kata Allah, ayuhibbu ayyakulla lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang gibah itu sama seperti orang yang memakan bangkai saudara yang sudah busuk. Fakarihtumu, maka pasti kalian akan merasa jijik. Jadi gibah itu adalah aktivitas yang sangat menjijikan. Oleh karena itu jangan pernah dekati gibah.
Kalau ada kawan kita yang ngajak gibah, ya, afwan, ana shaim, maaf saya lagi puasa. Ya, alihkan pembicaraannya kepada pembicaraan yang bermanfaat. Satu, gibah. Yang kedua, al-kazib, berbohong. Hilang pahalanya ketika puasa kita berbohong. Suami berbohong sama istri, istri berbohong sama suami, anak berbohong sama orang tuanya, murid berbohong sama gurunya, atasan berbohong sama muridnya, sama bawahannya. Itu semuanya hilang. Kepada siapapun kita berbohong, selama di situ ada unsur dusta, maka hilang seketika pahalanya. Hati-hati, jaga. Yang kedua, bohong, dusta, jangan dilakukan ketika berpuasa. Yang ketiga, an-namimah, menjadi provokator, ngadu domba, ke sana bilang, ke si A bilang lain, ke si B bilang lain, akhirnya antara A dan B berantem, bermusuhan, bertekak, berkelahi. Hati-hati, namimah itu bisa menghilangkan pahala puasa. Yang keempat, an-nazratu bisyahawat, melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat kita. Apalagi di zaman sekarang, mohon maaf, kemarin saya baca Quran pakai Android, itu muncul iklan yang nggak karu-karuan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya kalau baca Quran mending pakai mushaf lah, mending pakai mushaf, jangan pakai jangan pakai Android, ya. Kecuali kalau Androidnya sudah pakai ada namanya adblock, itu advertising blocker, ya. Tapi harus yang berbayar, yang gratis sama saja, ya. Pokoknya dengan kata lain, jangan melihat segala sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat. Dan yang kelima adalah asqasmul kadzib, sumpah palsu. Kita sebagai saksi dihadapkan, misalkan di hadapan hakim, disumpah kita, kemudian kita memberikan kesaksian palsu, sumpahnya palsu, itu bisa menyebabkan Ramadan kita menjadi pahalanya. Jadi hama orangnya buang jauh-jauh. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab sayang kalau kita tidak menjaga puasa kita. Bu, Pak, puasa itu adalah ibadah yang sangat eksklusif. Pertama, puasa disebut dengan ibadah sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia. Cuman kita dengan Allah sajalah yang tahu. Orang lain di dekat kita tidak tahu kita puasa atau tidak. Pertama. Yang kedua, nanti akan mendapatkan pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-saumu li wa ana ajzi bih, kata Rasulullah. Kata Allah di dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membayar langsung. Maka nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rangka kita menerima trofi, di dalam rangka kita menerima piala ataupun ujroh, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bersesuaian dengan hadis Nabi, lishaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika berbuka, yang kedua berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa bertemu dengan Allah? Untuk menerima pahala puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi petani Ramadan yang sukses. Amin. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menerima pahala puasa kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.